Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan harian. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami betul-betul mengucap syukur ketika hari ini Engkau memberikan kami hikmat yang luar biasa. Kami mengucap syukur pula Tuhan bahwa kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabdamu. Biarlah sabdamu Tuhan tetap termaterai dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkuasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetapi melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum Mazmur merupakan sebuah pujian kepada Allah dan ungkapan iman atas segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada sang pemazmur. Mazmur ini juga merupakan mazmur pujian yang mengumandangkan keagungan Tuhan di dalam kemurahannya yang mengasihi dan kasih setianya yang dicurahkan kepada setiap ciptaannya. Dalam Mazmur 145 ini, sang pemazmur secara keseluruhan ingin memperlihatkan sebuah kesaksian iman yang menggambarkan segala kemahakuasaan, kemahamuliaan, dan kemahamurahan hati yang nyata di dalam seluruh kehidupan manusia. Kalau kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9, di sini Tuhan betul-betul ingin mewujudkan kasih dan rasa sayangnya kepada setiap ciptaannya. Di sini ingin menyatakan sifat hakiki Allah adalah sebuah kasih. Kasih itu Dia nyatakan kepada semua ciptaannya tanpa terkecuali. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Teks ini pula juga ingin menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah itu sendiri. Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tentu ini adalah sesuatu yang mulia. Adanya sebuah relasi yang erat di dalam setiap hubungan manusia dengan Allah. Tetapi seringkali manusia yang lupa untuk berhubungan dengan Allah. Ketika manusia di dalam sebuah situasi yang menyenangkan, kadang-kadang lupa bahwa berkat ini sebenarnya berasal dari Tuhan. Tapi manusia ketika senang lupa dengan Tuhan, tetapi ketika sedang sedih, ketika sedang dalam kondisi yang pahit, barulah ingat Tuhan. Tuhan, bantulah, tolonglah. Tapi di sini Allah ingin mewujudkan, menyatakan bahwa ini loh kasih setiaku untuk setiap ciptaanku tanpa terkecuali. Dan di sini kasih Allah itu tidak memandang status, keberadaan, kondisi, strata sosial, dan tampilan jasmani manusia atau setiap ciptaannya. Semuanya Tuhan kasihi dan sayangi. Bahkan setiap orang yang tidak pernah melihat Allah atau Tuhan, atau bahkan yang tidak percaya sekalipun, Tuhan
senantiasa menyayangi mereka. Kemudian di ayat yang 10 hingga 12, ini merupakan sebuah ajakan dari sang pemazmur untuk semua orang, bahkan semua makhluk, untuk mengagungkan Tuhan. Oleh karena besar kasih setianya sampai selama-lamanya. Pengakuan sang pemazmur tentang Allah bukanlah suatu pengakuan filosofis, melainkan sebuah bukti nyata karya Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan sang pemazmur melalui sumber nafas kehidupan, berkat, dan hal-hal yang lainnya. Maka dari itu di sini pemazmur di ayat yang 10 hingga 12 ingin mengajak, ayo kita semua harus mengagungkan Tuhan. Sebab apa? Segala yang dijadikan ini adalah berasal dari Tuhan. Seperti ada sebuah nyanyian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Nah, hanya Tuhanlah yang layak dipuja. Tidak ada satupun yang boleh dipuja selain Allah, yang adalah sang pemberi kehidupan kita. Maka dari itu di ayat yang 10 hingga 12 sang pemazmur ingin mengajak setiap orang-orang, ayo kita agungkan Tuhan, kita nyatakan kasih setia dan nyatanya. Kemudian di ayat yang ke-13 adalah sebuah kasih Tuhan bagi kita yang mengenal kuasanya, adalah kasih yang kekal. Hanya Tuhan yang memiliki kasih kekal. Manusia memiliki hati, manusia memiliki perasaan, tetapi tidak seabadi dan sekekal Allah. Manusia ya hanya bisa berjanji tapi tidak bisa menepati. Kebaikan Tuhan tidak hanya akan dirasakan dalam hidup kita di dunia, namun adalah kekal sampai selama-lamanya. Dan kebaikan Tuhan terbuka kepada siapa saja, dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin merasakan bahwa kasih Tuhan betul-betul nyata dan kekal untuk setiap kita, dan bukan kasih dan kesegaran hidup ini yang bohong-bohongan, tapi yang betul-betul nyata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada hari ini, kita diajak oleh sang pemazmur untuk mengingat serta merenungkan serta merasakan dan menghidupi indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Bacaan kita pada hari ini juga mengingatkan kita agar kita tidak fokus terhadap sebuah penderitaan. Kita jangan terlalu fokus terhadap sebuah kesulitan, sebuah pergumulan dan persoalan hidup kita. Namun fokuslah kita akan setiap berkat dan kemurahan serta kasih Tuhan yang betul-betul nyata. Biarlah damai dari Sang Kristus dapat kita rasakan seraya kita mensyukuri setiap hari demi hari yang boleh kita lalui. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu betul-betul nyata. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Tiada yang dapat memberikan kasih seabadi-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu tetap menjadi penyemangat, menjadi pelindung kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami juga hendak menaikkan doa-doa kami bagi setiap orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang merawat, Tuhan yang menili, sehingga mereka dapat kembali semangat dan kembali sembuh. Dan biarlah juga Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, baik itu dalam proses pekerjaan kami, usaha kami, ataupun apapun Tuhan yang kami usahakan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pemberi kehidupan ini, Sang Kasih abadi. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian online berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.